Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Al-Barkah Munjul. Senang sekali bisa berjumpa dengan para pemirsa semua, jamaah KBIH Al-Barkah dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian online Majelis Ta'lim wal Mudzakarah Al-Barkah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah kaum muslimin muslimat, lebih khusus jemaah KBIH Al-Barkah. Kali ini kajian kita bertema keutamaan menuntut ilmu agama. Bersama saya Wisnu Abdul Jawad, dan sudah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Kiai Haji Sagirin Kemi MA, dan mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Kiai. Kajian online kita pada hari ini adalah tentang keutamaan menuntut ilmu. Iya. Mungkin dengan pertanyaan awal mungkin Pak Kiai, kira-kira kenapa Islam itu memerintahkan kita menuntut ilmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Barkah, kita jalin silaturahmi penuh berkah bersama KBHU Al-Barkah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum YPPKM Al-Barkah, para asatidah dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam Majelis Ta'lim wal Mudzakarah yang hari ini temanya adalah keutamaan menuntut ilmu. Tadi ditanyakan kenapa umat Islam diharuskan menuntut ilmu. Yang pertama Ustadz, bahwa Islam itu diperlakukan atau diwajibkan kepada orang yang berakal. Kata baginda Rasul, ad-dinu aqlun, agama itu adalah diwajibkan kepada orang yang berakal. Faladina ma la yaqilu, orang yang tidak berakal itu tidak diharuskan untuk melaksanakan ajaran Islam. Nah, akal yang diberikan oleh umat manusia kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah bagaimana untuk berpikir, bagaimana untuk mengelola alam dunia ini sebagaimana Allah serahkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka umat manusia harus punya ilmunya untuk mengelola ini. Yang kedua alasannya adalah bahwa kita bersama umat Islam ini adalah pengemban misi baginda Rasul Muhammad SAW, di mana di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah Subhanahu wa taala memberikan misi kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nah, misi Allah kepada Rasulnya, perintah Allah kepada Rasulnya sepeninggal Rasulullah SAW, misi itu adalah diemban kepada kita umat Islam. Begitu. Nah, apa misinya? Kata Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad, yang pertama membawa misi syahidan, menjadi saksi, Ustaz. Nah, kenapa kemudian menjadi saksi? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Nah, sementara misi Allah mengutus kepada Rasulnya membawa misi untuk mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, dan menjauhi daripada peribadatan selain Allah. Kita bisa lihat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya
Aku utus pada setiap umat dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Misinya itu sama di dalam surat An-Nahl ayat 36. Yang misinya adalah an ya'budullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi kepada taghut. Nabi Muhammad misinya adalah menjadi saksi apakah umat-umat itu konsekuen melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam beribadah itu menjauhi kepada tauhid. Tauhid itu di dalam tauhid disebutkan kullu ma umida min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misi Nabi itu turun kepada kita umatnya untuk melanjutkan misi kerasulan. Oleh karena itu kita harus mempelajari agama-agama, bahkan bukan ajaran Islam saja yang dibawa oleh Muhammad, tetapi agama-agama yang sebelumnya yang misinya sama. Yang kedua, wa mubasysyiran. Nabi Muhammad ya, itu diberikan misi oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwa Islam mengajarkan ajarannya ada rukun Islam. Rukun Islam. Ya, yang pertama syahadat, orang Islam bersyahadat. Yang kedua perintah sholat, orang Islam melaksanakan sholat. Yang ketiga Islam memerintahkan zakat, umat Islam melaksanakan zakat, puasa, dan haji. Mubasyiran, orang yang melaksanakan ajaran Islam itu dengan sempurna, mubasyiran, diberikan kabar gembira oleh baginda Rasul, dia akan mendapatkan pahala dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga misinya Rasul adalah nadhir, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan Islam yang tadi ada rukun Islamnya, yang melaksanakan mendapatkan pahala dan masuk surga, yang meninggalkan nadhir, diberikan peringatan. Kalau kamu meninggalkan ajaran Islam, kamu nanti akan berdosa. Kalau kamu nanti banyak berdosa, di akhirat masuk ke dalam neraka. Itu peringatan. Wada'iyan ilallahi, dan misi Islam itu adalah dakwah. Nah, bagaimana seseorang akan dakwah kalau dia tidak punya ilmu, Ustaz? Ya, maka umat Islam ya, salah satunya kenapa harus dari ilmu, karena dia misi dakwah. Misi mengajak umatnya untuk memeluk ajaran Islam, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kan? Nah, kemudian yang terakhir nih, Ustaz, dari misi baginda Rasul Muhammad SAW yang harus diteruskan oleh umatnya itu adalah wasirajan munira. Umat Islam itu diharapkan mampu untuk menerangi lingkungan. Siapa saja yang membutuhkan umat Islam itu, membutuhkan kita bersama, apakah dia bertanya, kita harus mampu menjawab dengan dasarnya. Apakah dia butuh pelayanan, kita harus mampu melayani dengan pengetahuan kita. Nah, oleh karena itu Islam menganjurkan dan memerintahkan kita bersama untuk menuntut ilmu. Karena pertama tadi alasannya adalah Islam diwajibkan kepada orang yang berakal. Berakal itu adalah untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah misi kerasulan baginda Rasul yang ada 5. Lima-limanya semuanya kita harus ketahui, karena menjadi misi kita umat Islam meneruskan ajaran Islam. Ya. Begitu, Ustaz? Ya, siap. Terima kasih. Ya. Pak Kiai, jadi kalau begitu tadi yang sudah dijelaskan Pak Kiai, ternyata agama Islam sangat mendorong, menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu agama. Betul. Kalau begitu mungkin lebih dijelaskan lagi mungkin Pak Kiai hukumnya menuntut ilmu itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk memenuhi dari apa yang tadi kami jelaskan di awal, umat Islam itu wajib ain. Wajib ain. Nah, wajib ain itu, Ustaz, itu adalah wajib secara individual. Oh, setiap pribadi gitu. Setiap pribadi muslim wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Iya. Nah, bahkan baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa setiap muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Dan di dalam Islam gini, Ustaz, kalau kita lah katakan di Indonesia begitu, Ustaz, itu kan ada usia sekolah. Oh iya. Nah, ada usia sekolah, katakan begitu PPDB usia 7 tahun baru diterima, 7 tahun setengah diterima. Nah, di Islam itu tidak. Di Islam itu ada statement baginda Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah olehmu
ilmu minal mahdi, dari buayan, dari mulai di ayunan itu ilal lahdi sampai liang lahat. Nah, itu bedanya. Iya. Nah, Islam mengajarkan. Lalu kalau pertanyaan barangkali bagaimana mungkin belajar dari mulai di ayunan di buayan? Iya. Nah, ada ungkapan lagi nih, para ibu-ibu tanya nih, ibu-ibu jamaah. Jadi di dalam Islam, Iya. maka disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Madrasah. Iya, iya. Maka oleh karena itu perilaku ibu, ucapan ibu, bagaimana ibu memperlakukan kepada anak, ibu harus menyadari betul, ibu adalah ustazah yang pertama, ibu adalah madrasah yang pertama. Sadar atau tidak ibu-ibu, bahwa pertama kali anak itu bisa minum adalah dari ibu. Dari ibu. Anak itu baru makan Iya. dari ibu. Bahkan ini kami di Al-Barakah kebetulan dari daerah, dari kampung sana. Dulu itu orang di kampung, Ustaz, nyuapin itu ibunya nggak pakai sendok. Mohon maaf, bukan jijik ya, tapi generasi para haji yang ada di hadapan saya kira udah mengalami. Dulu itu kalau nyuapin dikunyah, kunyah itu dia kasih Oh, transfer, dikunyah begitu kan. Mungkin itu juga secara psikologis sehingga hubungan kita dengan ibu dia yang suka ngunyah kemudian disuapkan itu luar biasa, keterikatan psikologi kita dengan ibu kita begitu. Nah, ibu inilah yang mengajarkan minum pertama, mengajarkan makan pertama, dan ibu ini yang memperkenalkan dunia dan isinya. Misalkan ada kupu-kupu, maka sang ibu secara tidak terasa dia mengajarkan kepada sang anak kupu-kupu sambil nyanyi. Itu ada cecek begitu. Oh, itu dari bulan, gitu kan. Oh, itu ada bintang. Oh, itu ada pesawat dan sebagainya. Sadar maupun tidak, ibu itu sedang menjadi guru. Nah, oleh karena itu di dalam Islam bedanya dengan kita di dunia nyata ini bahwa kalau kita ada usia wajib sekolah, kalau di Islam itu minal mahdi ilallah, dari mulai buayan sampai kepada liang lahat. Barulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu menerjemahkan utlubul ilma minal mahdi ilallahdi, carilah ilmu dari mulai buayan sampai kepada liang lahat, menjadi bahasanya long life education, pendidikan sepanjang masa. Itu Ustaz alasannya bahwa hukum mencari ilmu adalah wajib ain, wajib yang harus diharuskan bagi setiap muslim, karena setiap muslim akan mengamalkan. Ada ibadah mahdhah yang secara pribadi dia harus melaksanakan, maka ilmunya harus tahu. Nah, ada ibadah yang berjamaah yang dia mungkin berkedudukan sebagai makmum, tinggal mengambilkan saja. Itu pentingnya Ustaz untuk mencari sifatnya individu, Pak. Ya. Sifatnya masing-masing individu. Dan ya. nanti individu itu menularkan kepada orang lain. Orang Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Terus ke bawah. Dulu ketika kita di organisasi itu ada istilah perembesan ke bawah. Punya ilmu jangan dimakan sendiri, jangan diamalkan sendiri, tapi ilmumu terus dikembangkan ke bawah. Yang misi Nabi balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kebenaran itu walaupun satu ayat. Begitu caranya Ustaz di dalam Islam begitu. Tapi ini Pak Kiai ada yang menarik tadi yang disampaikan tadi, ada sedikit gambaran bahwa orang tua di zaman dahulu tuh menyuapi anaknya dengan tadi yang digambarkan Pak Kiai tadi Saya kalau tidak salah pernah mendapatkan bacaan begitu bahwa katanya Rasulullah itu juga begitu juga kepada Hasan Hussein atau itu yang dinamakan tahnik atau apa gitu. Mungkin Pak Kiai bisa lebih jelaskan mungkin. Mungkin kalau orang sekarang diceritain anak-anak sekarang anak milenial mungkin jijik. Iya. Tetapi itu adalah sekaligus sang ibu itu adalah doa dan mentransfer dan mentransfer apa yang ada pada dirinya sekaligus dengan doa. Karena sesungguhnya orang-orang tua dulu itu punya prinsip gini, walaupun mereka itu pendidikannya rendah saja, tetapi mereka selalu berprinsip, saya tidak bisa ngajari kamu sekolah, pelajaranmu saya nggak bisa karena saya tidak sekolah, tapi saya bisa doa, Masya Allah, saya bisa puasa, dan kalau saya berdoa untukmu pasti dikabul. Apa kata mereka? Yang baru sadar saya setelah saya di perguruan tinggi. Bahasa ibu kita dulu mengatakan,
apa yang saya doa untukmu pasti dikabul, karena kamu adalah darah dagingku yang terpisah. Luar biasa tuh. Nah itu anak-anak sekarang, anak-anak milenial, jangan sesekali kemudian merasa jijik karena mungkin disuapin oleh orang tuanya, ludahnya ditransfer dan sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah psikologis penyatuan kembali, bahwa dia dikandung oleh ibunya, dilahirkan dari ibunya, dia minum air susu ibunya dan sebagainya, itu sehingga secara psikologis luar biasa apa yang dirasakan ibu itu terkadang terasa bagi kita. Kesedihan ibu kita terasa kesedihan, kegembiraan ibu terasa kegembiraan bagi kita, karena sejak kecil kita sudah disatukan dengan berbagai hal oleh ibu, orang-orang tua kita yang mungkin sekarang itu dilarang barangkali karena mentransfer berbagai. Itu Ustaz pengalaman masa lalu. Iya. Memang ada sumber ajarannya. Iya, betul. Baik pemirsa, jadi hukumnya menuntut ilmu itu wajib ain. Iya, betul. Ya, fardu ain. Jadi setiap individu diharuskan menuntut ilmu agama. Betul. Ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Iya. Kalau begitu dalam ajaran agama Islam, ilmu apa yang paling utama untuk kita pelajari Pak Kiai? Oke. Ya, kita bicara Islam dulu baru nanti kita kembangkan karena kita hidup di dunia begitu ya. Jadi di dalam Islam itu kita punya pedoman. Kita punya dasar yang memang harus kita jalani di dalam perilaku kehidupan kita menuju bahagia dunia dan akhirat. Nah, apa pedoman kita yang harus kita pakai itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran, Ustaz, itu adalah kitab suci kita bagi umat Islam, di mana kitab suci itu sudah merangkum, menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak dulu Nabi Adam alaihissalam di surga, kemudian diusirnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia, sehingga kemudian kita bersama sekarang hidup di dunia, sampai kepada peristiwa-peristiwa Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kemudian bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Muhammad SAW, cerita surga dan neraka dan sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat awal, di mana saya kira semuanya kita sudah hafal, Ustaz. Karena biasa kita tahlilan dan sebagainya itu baca awal-awal surat Al-Baqarah. Di sana disebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu saya kira biasa diajarkan oleh Ustaz. Alif Lam Mim dzalikal kitab ayat Al-Quran. Itu kitab atau kitab Al-Quran itu tidak boleh sedikit pun diragukan. Satu pun huruf tidak boleh diragukan. Karena apa? Karena akan menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, bahasa fikihnya mafhum mukhalafah. Bagaimana mungkin Quran itu jadi petunjuk bagi umat Islam kalau dia tidak belajar Al-Quran? Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran? Kalau dia tidak bisa membaca, maka dia nggak ngerti terjemahnya, maka dia nggak ngerti tujuan Al-Quran itu turunkan. Maka oleh karena itu yang pertama dan utama sekali umat Islam harus belajar Al-Quran, memahami isi Al-Quran, baru memperdomani Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, baru Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara jamaah yang kami hormati, tidak ada alasan bagi kita bersama, Ustaz. Wah, saya udah terlanjur tua. Nah, udah dikunci di depan, Ustaz. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai bayan sampai kepada liang lahat. Lah kita masih hidup, mumpung masih hidup, yuk kita bersama belajar, ya. Apakah kemudian malu dengan cucu? Nggak usah, Pak. Kalau cucunya misalkan Qori pintar baca Quran, belajar dengan cucu nggak apa-apa gitu kan. Belajar dengan anak nggak apa-apa gitu kan. Dan jangan sesekali mengatakan saya sudah terlanjur tua, saya sudah tidak belajar dan sebagainya. Bapak dan Ibu masih ada kesempatan. Sebelum kita masuk kepada liang lahat, yuk kita bersama mempelajari Al-Quran. Ada bahasa begini, Pak. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kalau umat Islam nggak belajar dan tidak memperdomani, tidak menjaga, lalu siapa Ustaz yang akan menjaga Al-Quran? Lalu mau diamalkan sama siapa itu Al-Quran? Iya. Ada ungkapan Nabi Muhammad SAW. Suatu keprihatinan
baginda Rasulullah SAW, sayati zamanun, akan datang suatu masa, la yabqa minal Islam illa ismi. Nanti suatu ketika itu Islam tinggal nama dan tidak tersisa Al-Quran illa rasmu, kecuali ada di dalam tulisan. Kita punya Al-Quran ditaruh di rak, punya Quran punya, begitu dipinjam itu diketok-ketok dulu. Karena apa? Karena banyak debunya. Nggak pernah dibuka, Pak. Karena banyak debunya. Iya. Maka oleh karena itu yang utama dulu adalah kita umat Islam belajar Al-Quran, pahami Al-Quran, jadikan pedoman hidup umat Al-Quran agar Quran itu betul sesuai tujuannya, hudan. Dan pesan baginda Rasulullah SAW yang paling penting kami sampaikan, ketika baginda Rasul Muhammad SAW meninggal, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu wahai sahabatku, wahai umatku, dua hal. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selamanya hidupmu dunia dan akhirat kalau masih berpegangan kepada keduanya. Apa itu Ustaz? Kitab Allah wa sunnat Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dijamin tidak akan sesat. Nah yang keduanya Ustaz, kita hidup di dunia, tidak boleh melupakan ilmu-ilmu dunia, ya kan? Ilmu bisnis dan sebagainya, walaupun semuanya ada di dalam Al-Quran Ustaz. Ilmu astronomi ada di dalam Al-Quran. Ketika kita belajar IPA, tata surya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian sampai kepada ilmu perdagangan, utang piutang, ada surat Ad-Dain Ustaz, ya kan? Dan sebagainya. Nah selain ilmu itu, kita tidak boleh ketinggalan ilmu yang harus kita pelajari, ilmu dunia. Ya, ilmu dunia. Kemudian yang kedua, teknologi juga harus kita pelajari. Sekarang ini di era pandemi, kita ngaji nggak bisa ketemu, tapi bisa bertatap muka dengan teknologi. Kita bersuara, nggak usah seluruh jamaah kita ketemu, tapi kita lewat mic, ini adalah teknologi, bisa nyetel dan sebagainya. Ngajinya virtual, Pak. Nah, pakai HP. Punya HP kalau nggak bisa ngoperasikan, ya juga tidak bisa ngaji seperti ini. Maka oleh karena itu, selain Al-Quran, ilmu pengetahuan, teknologi juga harus kita pelajari. Itu Ustaz. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Barakah dimanapun saja berada. Kita lanjutkan Pak Kiai, pertanyaan terakhir Pak Kiai. Insyaallah, siap. Mungkin bisa dijelaskan apa saja keutamaan-keutamaan atau kita sebut fadilah gitu ya. Keutamaan-keutamaan daripada menuntut ilmu ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai. Terima kasih. Pemirsa yang kami hormati, jamaah yang berbahagia. Ini hikmahnya Ustaz. Setiap setiap Rasul mewajibkan sesuatu, mesti ada hikmah kebaikannya. Nah, itulah di dalam Islam. Ya, itulah di dalam Islam. Seperti pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa apa sih keutamaan menuntut ilmu itu? Yang pertama, bahwa orang yang menuntut ilmu itu oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu akan dimudahkan masuk surga. Luar biasa itu. Luar biasa. Sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, rawahu Muslim. Man, barang siapa salaka tariqan, yang meniti, yang berjalan, ya, meniti jalan yang tujuannya yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu pengetahuan, maka sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk surga. Masya Allah. Ini kalau kembali Ustaz, kalau ceritanya kepada ini sebagian jamaah nih dan generasi zaman saya, mungkin lebih tepat begitu. Karena dulu yang namanya sekolah itu ada 1 kilo, ada kadang 2 kilo barangkali. Itu salahkah memang jalan kaki. Jalan kaki dulu. Dan jalan kakinya nggak kayak sekarang, nggak pakai sepatu Ustaz. Ya, dulu kita jalan kaki, nyeker lagi gitu kan. Masih susah payah. Masih susah payah.
Maka oleh karena itu akan lebih mengena, terasa betul kita, ya terasa betul ketika mencari ilmu susah payah. Kalau hujan Ustaz, nggak punya payung, kita pakai daun, kita pakai daun, hujanan begitu ya dan sebagainya itu. Oleh karena itu Allah itu memberikan bonus, Allah akan mempermudah baginya masuk surga. Itu kan luar biasa Ustaz. Karena harapan kita umat Islam ya dunia bahagia, akhirnya kita masuk surga kan begitu. Yang kedua Ustaz, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 pada akhir surat itu Allah memberikan penghargaan luar biasa kepada orang-orang yang mencari ilmu dan berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penghargaan yang kedua nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini janji Allah nggak pernah ingkar janji itu. Bahwa Allah akan meninggikan derajat umat manusia. Siapa manusia yang ditinggikan derajat oleh Allah? Alladzina amanu minkum. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Kenapa di antara kalian? Ternyata umat Islam, umat manusia itu tidak seluruhnya beriman. Ya. Orang yang beriman di antara kalian walladzina utul ilma. Kembali orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya tidak dikasih tahu. Darajat itu jamak. Jadi derajat yang tidak terukur. Ukurannya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya adalah yang tinggi. Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga jamaah sekalian, bahwa orang yang menuntut ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Luar biasa itu. Jihad fisabilillah. Kata baginda Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man barang siapa kharaja yang keluar rumah fi talabil ilmi. Ini bahasanya umum Ustaz. Nggak mesti nyari ilmu di sekolah. Tetapi di majelis taklim, di majelis zikir, di madrasah, di masjid gitu kan? Karena bahasanya itu adalah man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu pengetahuan, termasuk ngaji di virtual ini Ustaz. Oh iya. Ya, termasuk ngaji di virtual ini. Seperti ini juga termasuk Pak ya. Begitu. Maka kata baginda Rasul, fa wa fi sabilillah hatta yarji'. Maka dia berada sama dengan jihad fi sabilillah sampai dia pulang. Makanya Ustaz sering kita mendengar ya, ada sajakan berita TV bahwa orang yang sedang mencari ilmu berangkat atau pulangnya kemudian kecelakaan itu dihukumi syahid. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini Ustaz, yang keempat, penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu, kalau dia berilmu, mengamalkan ilmunya itu nggak mesti untuk dirinya sendiri, dia ajarkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa saja Ustaz? Kepada anaknya itu menjadi utama. Karena perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum. Perintah Allah utama itu adalah kepada keluargamu. Iya kan? Jaga dirimu, jaga keluargamu. Dengan cara apa? Ajarkan ini benar, ini salah. Lakukan yang benar, tinggalkan yang salah gitu. Ajarkan kepada murid. Ya, walaupun satu ayat. Lalu si murid ini, lalu orang yang kita ajak itu mengamalkan. Itu orang yang sudah meninggal Ustaz. Yang ngajarin ini yang punya ilmu sudah meninggal, masih diberikan bonus oleh Allah pahala dari siapapun yang mengamalkan ilmunya yang diberikan. Maka hadis baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, keuntungan bagi kita orang Islam yang saleh dan salehah, idza mata ibnu Adam. Apabila orang anak ibnu Adam ini meninggal dunia, in qata'a amaluhu. Semuanya putus. Semuanya putus Ustaz. Keluarga yang mengantarkan sampai ke kuburan, begitu rapi dikubur, pulang dia. Kendaraan mewah yang mengantarkan, termasuk ambulan, begitu nyampe rapi, pulang dia. Putus. Rumah yang ditinggalkan semewah apapun, ditinggalin sama dia. Illa min salasin, 3 yang gak akan putus. Nah ini yang kami harapkan kepada seluruh jamaah dan kita bersama, ayo kita jaga yang 3 itu. Nah apa yang 3 itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah.
ya, sedekah jariah atau amal jariah begitu. Apa sih amal jariah? Amal jariah itu misalkan gini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada yang sedang bangun masjid, mampir. Iya. Saya nyumbang 1 sak semen, Iya. saya nyumbang 100.000, saya nyumbang 1 juta dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selagi masjid itu masih dipakai, maka pahala yang nyumbang itu terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Itu yang namanya amal jariah. Nah, yang kedua, kaitan dengan tema pada hari ini, al-ilmin yuntafa'u bihi, atau dia memiliki ilmu pengetahuan dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk berdakwah, Ustaz. Yang didakwahi mengamalkan karena menjadi tahu. Diamalkan untuk apa? Untuk mengajari anaknya, untuk mengajari cucunya, untuk mengajari siapa saja yang membutuhkan dia. Semua ilmu yang diberikan dan masih diamalkan, maka walaupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya masih mengalir itu, Ustaz. Nah, itu bonus yang keempat itu daripada mencari ilmu. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan seluruh kita memiliki dan semua kita itu mendapatkan adalah waladin salih yad'ulah. Ini disebutkan walad, bukan bintun atau ibnun. Jadi udah menyangkut anak laki-laki maupun anak perempuan, ya, yang saleh, yang mendoakan kepada bapak dan ibunya. Walaupun bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, anak yang soleh berdoa, maka pada hadis yang panjang di dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan, wahai si fulan, anakmu yang soleh itu sedang berdoa, tolong diterima, tidak ada hak bagi saya untuk menghalanginya. Nah, itu mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan 3 itu, ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Yang terakhir, hikmahnya paling tidak, Ustaz, orang yang memiliki ilmu itu dijamin bahagia dunia dan akhirat. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Saya ingin bahagia di dunia, maka dia harus punya ilmu. Ya, ilmu dunia begitu. Ya, bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana mencari nafkah, bagaimana menghidupi keluarganya dan sebagainya, dia harus punya ilmu. Ya. Kemudian barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, dia harus punya ilmu. Ilmu tata cara beribadah, ilmu tata cara melaksanakan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan sebagainya, dia harus punya ilmunya. Nah, menutup hadis ini sekaligus menutup taklim kesempatan ini, waman aradahuma, siapa yang ingin bahagia dunia dan akhiratnya, maka dia harus punya ilmu. Itu beberapa keutamaan yang Allah janjikan, bahwa yang pertama akan dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan diangkat derajatnya dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dihitung dia sedang berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Yang keempat adalah ilmu yang diberikan itu nanti akan menjadi amal jariah. Dia udah meninggal masih mendapatkan. Dan kemudian yang terakhir akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ini saya kira, Ustaz, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Para jamaah sekalian, pemirsa, pendengar Majelis Ta'lim wal Mudzakarah Al-Barakah, demikian tadi uraian-uraian yang disampaikan dan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Kiai Haji Sagirin KMMA. Dan begitu banyak ternyata keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan oleh Pak Kiai kita. Mudah-mudahan begitu banyak keutamaan yang dijelaskan bisa membuat kita semakin termotivasi. Amin. Untuk menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama, Pak Kiai ya. Iya. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Di waktu yang akan datang dalam kajian yang sama. Dan para pemirsa semua, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kajian kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan terus jangan lupa dukung channel Al-Barakah Muncul ini. Please like and subscribe. Kemudian juga teruslah kita menuntut ilmu agama.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.